adalah para kiai, adalah para habaib, para santri yang meneriakkan takbir Allahu Akbar, yang usir para penjajah. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman sekalian kiranya kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat di cuplikan, ternyata ya masih banyak orang yang ambisi untuk memonopoli kemerdekaan Indonesia. Masih ada orang-orang gila yang masih mimpi dan masih berkhayal bahwa kemerdekaan Indonesia itu hanya diperjuangkan oleh para ulama, oleh para habaib, ya, oleh umat Islam. Allahu Akbar di Indonesia ketika penjajahan, melawan penjajahan, ya. Teman-teman sekalian, ini narasi-narasi yang memprovokator dan juga narasi yang cenderung untuk menghina kebinekaan di Indonesia. Kita tahu sendiri teman-teman sekalian, kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh berbagai agama yang ada di Indonesia. Ada Kristen, ada Konghucu, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, dan ada kepercayaan-kepercayaan budaya yang lain. Karena pada waktu itu ada banyak tempat yang belum ada agamanya. Jadi semua bercucuran darah. Semuanya teman-teman sekalian berjuang mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan penjajahan. Bukan hanya umat Islam. Apalagi katanya teman-teman sekalian, apakah waktu itu ada kalimat haleluya untuk mengusir para penjajahan? Weh Pak Ustadz, kami orang Kristen tidak pernah diajarkan untuk berkata bahwa dalam nama Yesus lalu bunuh orang, dalam nama Roh Kudus dipenggal leher orang, dalam nama Tuhan Yesus Bapak bikin demo. Kekristenan tidak pernah diajarkan demikian Pak Ustadz. Jadi kalau Anda tanya apakah ada haleluya, ada teriakan haleluya pada waktu itu, ya, itu orang Kristen tidak diajarkan demikian. Dan Anda tahu, orang-orang Kristen, Kristen Katolik, Kristen Protestan, itu ada yang sama-sama berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Makanya yang menciptakan lagu Indonesia Raya yaitu seorang Kristen, ya. Biar Anda paham, ini terasa lucu sekali kalau seandainya aparat kepolisian itu diam saja dengan ini. Apakah harus tunggu laporan baru diproses orang-orang semacam ini? Jelas-jelas teriak dia untuk mendirikan khilafah, karena khilafah dari Allah katanya. Ya, buktinya teman-teman sekalian, ya, negara khilafah saja saat ini pada bertobat kok. Yang baru-baru kita lihat kemarin, mereka mulai bakar jilbab, hijab mereka, ya. Kemudian di Arab Saudi mereka sudah buka diri sekarang dengan orang-orang luar yang budaya luar. Tapi Indonesia masih memaksakan diri untuk menanamkan, ya, sistem khilafah di Indonesia. Teman-teman sekalian, untuk kita pahami lebih jelas, saya mengajak teman-teman untuk menonton videonya. Saya berharap tonton dengan kepala dingin, jangan emosi teman-teman sekalian, ya. Tapi biarkanlah ini sebagai lelucon buat kita dan kita viralkan supaya aparat kepolisian secepatnya memproses orang semacam ini. Ini adalah terorisme. Ini adalah orang-orang yang merusak kebinekaan, merusak persatuan di Republik Indonesia ini. Jadi patut untuk diproses oleh polisi. Oleh karenanya kita langsung saja untuk cek videonya berikut ini. Adalah para
kiai, adalah para habaib, para santri yang meneriakkan takbir Allahu Akbar yang usir para penjajah. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh negara yang tadi sudah disampaikan para alim ulama kita. Sekarang siapapun yang memegang kekuasaan, hatta dia orang bego, bisa memecat orang pintar. Betul? Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita, kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan, kita harus raih dan harus rebut, saudara. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Ini bikin geram saja, teman-teman sekalian. Ini orang merasa diri sudah memiliki kunci surga gitu loh. Ya, mau menegakkan ajaran tauhid di Indonesia. Ya, ini selalu mereka banggakan tauhid, tapi mereka tidak mengerti tentang tauhid itu. Ya, mereka mengukur tentang eksistensi kealahan. Mereka pikir Allah itu nggak bisa jadi makhluk. Ini kita pakai logika saja. Allah itu, Tuhan itu bisa jadi apa saja, Pak Ustadz. Ada teriak-teriak mengenai tauhid di situ. Apalagi Anda membawa paham khilafah yang jelas-jelas sudah dikecam, sudah dikutuk oleh Indonesia, oleh presiden. Ya, pemimpin khilafah saat itu kan sudah diproses, sudah ditangkap. Gitu. Ternyata masih ada orang-orang yang mau ngotot-ngototan, mau dirikan negara khilafah, kepemimpinan khilafah, sistem khilafah, gitu. Anda tidak bisa, ya, umat Islam, kalau kita pikir-pikir, masih banyak yang tidak setuju dengan ajaran khilafah, sistem khilafah. Itu mereka kecam dan tidak boleh ada di Indonesia. Jangankan kami yang Kristen, Pak Ustadz, yang dari Islam saja tidak suka dengan sistem khilafah itu. Ya, ada banyak sekali. Ada Bang Denny Siregar, ada Bang Ade Armando, ada dari Cokro TV itu ya, Mas Eko, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian ya, yang memang tidak sependapat dan mereka tidak setuju jika khilafah didirikan di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, mengenai tauhid, tentang keesahan, ini yang mereka selalu katakan, ya. Kristen yang kalian benci sampai saat ini tanpa sebab, karena kalian tidak mengerti tentang iman Kristen. Kalian hanya menuduhkan Kristen menyembah 3 Tuhan. Padahal sama sekali Kristen tidak menyembah 3 Tuhan. Kristen menyembah 1 Tuhan. Itu sebabnya di di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan orang Kristen setuju dengan itu, kecuali orang Kristen, agama Kristen menolak sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin orang Kristen akan berbondong-bondong demo, mereka ribut, mereka katakan pokoknya ganti sila pertama, harus Trinitas, harus 3 Tuhan, ya, ketiga Tuhan yang Maha Esa mungkin. Baru Anda keluar-keluar semacam itu. Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. 3 pribadi dalam satu hakikat ketuhanan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bapa, ya, Anak, yaitu firman, kalimat Allah itu sendiri melekat pada diri Allah.
kemudian Roh Kudus. Ya, itu satu. Ibarat kita teman-teman sekalian, punya tubuh, punya roh, ya, dan kita punya jiwa. Trikotomi yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, apakah kita berbeda? Apakah kita tiga? Tidak. Kita satu adanya. Demikianlah Tuhan yang esa itu. Dan itu Tuhan bisa saja mau jadi berapa saja, itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Ya, jadi jangan berlagak mau dirikan tauhid. Lalu yang tidak tauhid diusir di Indonesia seperti Egy Sujana. Ya, orang Kristen harus diusir dari Indonesia karena menyembah tiga Tuhan. Ini goblok. Ini ketololannya. Tidak paham tentang iman Kristen, tapi koar-koar mengenai iman Kristen, memfitnah iman Kristen. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kemerdekaan Indonesia tidak dimonopoli oleh umat Islam. Ya, dan negara Indonesia ini jadi bukan karena agama Islam satu-satunya. Kemerdekaan kita tidak diperjuangkan oleh agama, tapi kesatuan para pahlawan kita yang dari berbagai suku, ras, budaya, adat istiadat, dan tentu saja berbeda dari segi kepercayaan dan agama. Jadi orang-orang semacam ini yang berkoar-koar bahwa ada para habaib, ada para ulama, para santri yang bercucuran darah, Allahu Akbar, mengusir para penjajahan. Jadi adalah narasi yang memonopoli kemerdekaan itu sendiri. Dan ini yang dikecam oleh negara kita, teman-teman sekalian. Maka video ini saya minta teman-teman untuk viralkan, supaya orang ini diproses secepatnya. Ini perusak. Ini adalah antek-anteknya khilafah. Dan udah jelas dari perkataannya. Artinya mereka butuh kekuasaan. Mereka harus merebut kekuasaan. Kalau kepemerintahan sudah ada di genggaman mereka, maka tentu saja mereka bisa menegakkan tauhid itu. Itu artinya orang Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Kristen out dari Republik Indonesia. Tidak boleh ada. Makanya dikatakan harus pergi, harus keluar dari bumi Allah katanya. Ada-ada saja mulut besar, gitu ya. Untuk mempersatukan Islam saja Anda gagal, gitu. Bagaimana Anda bisa memperjuangkan khilafah di Indonesia ini? Ya. Baik teman-teman sekalian, saya berharap sebagai tokoh agama Kristen kepada aparat kepolisian, dengan segala hormat, jika dilihat video semacam ini, secepatnya untuk bertindak sebelum terlambat kita. Sebelum orang-orang seperti Ustadz tadi menghancurkan, menanamkan paham-paham radikal, paham-paham yang intoleran, paham-paham yang membenci, ya, perbedaan agama yang ada di Indonesia. Karena negara kita mengakui ada 6 agama, dan itu tidak boleh diganggu-gugat. Kita dijamin oleh undang-undang, ya, diberikan kebebasan untuk memilih agama dari kepercayaan masing-masing. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Doa kami sebagai tokoh agama Kristen dan orang-orang Kristen selalu berdoa kiranya Indonesia terus diberkati oleh Tuhan. Presiden kita yaitu Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin, kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara iman Kristen kami berdoa kiranya mereka diberikan hikmat marifat oleh Tuhan, diberikan kebijaksanaan, dan diberikan otoritas penuh melalui kuasa Tuhan, sehingga negara ini boleh maju dan sejahtera. Karena kesejahteraan kota, negara di mana kita berada adalah kesejahteraan kita bersama. Saya Arif Gula teman-teman sekalian undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.